Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya generasi muslim terdahulu, para salaf itu berinteraksi sama Al-Quran? Maksudnya bukan cuma sekedar bacaan rutin, tapi benar-benar sebagai panduan hidup yang membentuk setiap detail kehidupan mereka. Nah, di sini kita coba bedah barang-barang rahasia mereka. Zaman sekarang kan semuanya serba cepat ya. Kita sering banget kejebak dalam lomba kuantitas. Udah berapa juz, sebulan udah khatam berapa kali. Tapi pertanyaannya, apa Al-Quran itu cuma sekedar checklist yang harus diselesaikan secepatnya? Atau jangan-jangan ada cara yang lebih dalam? Yuk kita cari jawabannya. Oke, cerita kita ini berawal dari sebuah obrolan yang dalam banget antara Rasulullah SAW dan salah satu sahabatnya yang super semangat, namanya Abdullah bin Amru. Ini tuh bukan cuma soal aturan, tapi pelajaran berharga tentang gimana cara menyeimbangkan semangat ibadah dengan pemahaman yang mendalam. Nah, perhatiin deh. Nasihat pertama dari Nabi itu simple, selesaikan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Ini standar awalnya. Kalau dipikir-pikir, cukup masuk akal ya, kira-kira 1 juz setiap hari. Tapi Abdullah bin Amru ini merasa, wah saya bisa lebih dari ini. Nah, di sini nih semangatnya langsung kelihatan. Abdullah bin Amru, dengan gairah ibadah yang luar biasa, merasa sanggup melakukan lebih banyak lagi. Ini respon yang nunjukin cintanya yang besar. Terus gimana ya Rasulullah menanggapinya? Kerennya, Rasulullah tuh nggak langsung patahin semangatnya. Beliau justru kasih keringanan. Oke, kalau gitu baca deh dalam 10 hari. Nah, ini artinya kan 3 juz per hari. Udah lumayan menantang loh. Tapi ternyata bagi Abdullah ini masih belum cukup. Dia minta lebih lagi. Rasa cintanya pada ibadah tuh benar-benar mendorong dia untuk terus cari batas kemampuannya. Dia pengen ngasih yang terbaik. Dan di momen inilah Rasulullah SAW memberikan sebuah batasan yang jelas. Nah, ini dia puncaknya, 7 hari. Ini batas akhirnya. Dan perhatikan, ini bukan cuma saran, tapi ada larangan tegas di sana. Dan jangan lebih dari itu. Wah, pasti ada pesan yang sangat kuat di balik batasan ini. 7 hari. Angka ini jadi kunci dari semua percakapan tadi. Bukan 3 hari, apalagi 1 hari, tapi 7. Inilah batas waktu minimal yang disarankan untuk menghatamkan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kualitas interaksi kita sama Al-Quran itu tetap terjaga. Jadi, kenapa sih harus ada batasan ini? Kenapa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas? Jawabannya ada pada tujuan utama kita membaca Al-Quran itu sendiri. Coba kita bayangin ya, kalau kita bacanya ngebut, kita cuma lewat doang di ayat-ayatnya. Nggak sempat paham, nggak sempat merenung. Belum lagi ibadah lain bisa jadi terabaikan. Beda ceritanya kalau kita baca pelan-pelan, kita jadi punya ruang buat refleksi. Intinya, Al-Quran itu diturunkan untuk direnungkan, bukan untuk dilombakan kecepatannya. Dan kutipan ini, wah ngena banget deh. Ini gambaran gimana para salaf membaca Al-Quran. Bukan kayak baca koran, tapi sebuah dialog. Komunikasi yang syahdu dan personal banget sama Sang Pencipta. Seolah-olah mereka lagi ngobrol sama Allah, dan Al-Quran itu adalah jawabannya. Dari sini kita masuk ke konsep yang lebih dalam lagi. Para salaf itu nggak cuma jadi pembaca Al-Quran, tapi pengemban Al-Quran. Terus apa bedanya? Seorang pengemban Al-Quran itu adalah orang yang seluruh hidupnya, karakternya, perilakunya dibentuk dan diwarnai oleh Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ngasih gambaran yang luar biasa. Katanya, pengemban Al-Quran itu beda. Malamnya dia hidupkan dengan ibadah saat orang lain tidur. Siangnya dia puasa saat yang lain enggak. Tangisnya itu karena takut sama Allah, sementara yang lain tertawa. Diamnya penuh hikmah dan hatinya selalu khusyuk. Jadi, Al-Quran itu benar-benar jadi nyata dalam setiap perilakunya. Dan sebagai penegasan, pengemban Al-Quran itu ya bukan orang yang kasar, lalai, atau gampang marah. Justru sebaliknya, Al-Quran itu seharusnya melembutkan hati dan memperindah akhlak. Ini cermin banget buat kita semua ya. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa sampai ke level itu? Kuncinya ternyata ada di cara mereka belajar, yang secara fundamental itu selalu mengikat antara ilmu, iman, dan amal. Metode belajar mereka tuh unik dan sistematis banget. Jadi, mereka belajar 10 ayat, lalu stop. Mereka nggak akan lanjut ke 10 ayat berikutnya sebelum benar-benar paham. Dan yang paling penting, mengamalkan isinya. Buat mereka, ilmu itu ya untuk diamalkan, bukan cuma buat dihafal. Nah, kutipan ini benar-benar menyempurnakan gambarannya. Jadi buat mereka, iman itu fondasinya dulu. Al-Quran itu datang bukan sebagai ilmu yang kering, tapi sebagai pupuk yang menyuburkan iman yang udah ada di hati.
Jadi semakin dalam mereka belajar Al-Quran, ya semakin kuat juga iman mereka. Nah, sebagai penutup, yuk kita renungin bareng warisan terbesar yang mereka tinggalkan. Sebuah pemahaman tentang apa sih sebetulnya hakikat Al-Quran itu dalam hidup seorang mukmin. Ini perumpamaannya indah banget ya. Al-Quran itu ibarat cahaya yang nerangin kita di tengah gelapnya malam kehidupan. Dan jadi petunjuk yang super jelas di siangnya. Kayak kompas yang nggak akan pernah bikin kita tersesat. Dan nasihat terakhir dari Jundub ini kayak sebuah panggilan buat kita semua. Mengamalkan Al-Quran itu sebuah perjalanan. Butuh sabar, butuh kuat, pasti ada susah dan lelahnya. Tapi di ujung jalan itu ada kebahagiaan yang sejati. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang rasanya relevan banget sampai kapanpun. Apakah Al-Quran bagi kita itu cuma seperti air yang sekedar lewat membasahi tenggorokan? Atau sudahkah ia menjadi sumber kehidupan yang meresap sampai ke lubuk hati? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.